Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku siapa yang paling awal bangun paginya. Jadi siapa yang paling awal, dialah yang paling banyak dapat keberkahan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Setelah itu kita melangkah ke masjid. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Maka tadi kita pun sampai ke masjid, lalu kita melaksanakan idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai salat 2 rakaat, salat sunat tahiyatul masjid. Setiap kening yang kita tempelkan ke lantai-lantai masjid itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah. Insyaallah kita hari ini semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, dia dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk berzikir mengingat Allah, tidak keluar masjid, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Terbit matahari ini, subuh ini di Semarang jam 5:11. Ustaz tahu dari mana? Saya nanya google.com. Tidak boleh sholat saat terbit matahari, saat tergelincir matahari, saat tenggelam matahari, karena itu disebut dengan waktu qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Saat matahari terbit, datang setan menghampiri, nah, jadi waktu tanduk setan. Sampai qaida ramhin, setinggi tombak. Menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Jadi 5:11 tambah 5:12 tambah 12 menit, lebih kurang 5:25, kita sudah lewat waktu terlarang, sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit, sholat sunat isyraq 2 rakaat, fa ka'annama kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi kita insyaallah subuh ini dapat pahala haji dan umrah. Hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi, status hadisnya haditsun hasan, tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang mengamalkan hadis hasan. Lalu kemudian kita melaksanakannya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nanti ketika bapak ibu sholat sunat isyraq 2 rakaat, saat semuanya sholat, disitulah saya izin pulang. Mudah-mudahan amal kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, seperti dinding yang dilobangi, lalu di lubang itu ada cahaya. Tempat meletakkan lampu zaman dulu, sebelum ada lampu gantung, maka dinding ini dilobangi, mishkat namanya, diletakkan cahaya, lampu di sana. Al-misbahu fi zujajah, lampunya itu di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annahu kaukabun durriyun, seperti bintang yang bercahaya. Yuqadu min syajaratin, cahayanya itu dari kayu, dan kayunya itu yudhi, cahaya la syarqiyah wala gharbiyah, cahayanya rata, tidak timur tidak ke barat, sampai memenuhi semuanya. Ini semua adalah perumpamaan, karena Tuhan bukan cahaya. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Jangan nanti ketika malam berzikir, saya Ustaz Somad dalam zikir saya tadi malam jam 2, tiba-tiba saya lihat di kamar saya cahaya. Di mana cahayanya? Di tubuh istri saya. Itu bukan Tuhan. Istrimu sedang memeriksa handphonemu. Kalau kita sedang berzikir, lalu tiba-tiba kita dalam pejam mata nampak cahaya terang, lalu kata dia itu Tuhan, maka ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik, apa yang terlintas di pikiranmu maka Allah tidak seperti itu. Itulah pentingnya kita mengkaji tauhid. Maka disusunlah oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang disebut dengan sifat 20,
Sifat 20 itu bukan batasan. Kenapa Allah dikaji dalam sifat 20? Memangnya sifat Allah itu cuma 20? 20 itu bukan sifat batasan. 20 itu adalah sifat yang disusun ulama untuk melakukan fit and proper test terhadap Tuhan. Sekarang ini yang mau jadi Tuhan itu menurut survei ada 4.000. Semuanya mau jadi Tuhan. Bagaimana cara menyeleksinya? Mana yang lulus, mana tidak? Yaitu sifat 20 itu. Jadi kalau ada orang mengaku melihat Tuhan, Tuhannya itu kata dia cahaya terang benderang dia lihat tadi malam. Dan cahaya itu berkata, jangan sholat lagi, karena kau sudah kuangkat menjadi wali. Bagaimana untuk menyatakan itu Tuhan atau tidak? Kembali pada sifat 20. Orang yang ngaji sifat 20 dengan satu sifat saja terbantahkan bahwa yang dia lihat itu bukan Tuhan. Dengan sifat apa? Wujud, qidam, baqa, kena pada pasal 4, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tidak sama dengan makhluk, sedangkan cahaya adalah makhluk. Maka siapapun apapun yang sama dengan makhluk, maka dia bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu maka masjid-masjid kalau bisa minimal buat kajiannya 3. Pertama kajian tauhid, kedua kajian fikih, ketiga kajian akhlak. Yang lain-lain itu tambahan. Dalam sepekan tauhid sifat 20, kitab yang paling tipis matan Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham, syarah Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Ketika beliau mengajar itu lalu disusun oleh murid beliau Kiai Ihya. Maka kitab itu bagus sekali, dari Jawa Timur, murid Sayyid Muhammad Alawi. Kalau mau di pondok-pondok dulu kami membaca, disusun oleh Imam, kitab namanya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Al-Azhar pun mengkaji itu. Ini untuk menafikan orang. Lalu apa makna cahaya di situ? Cahaya adalah kiasan. Kenapa saya hari ini bisa membedakan ini orang, ini tiang, ini lampu, ini atap, ini dinding? Kalau ada orang mengatakan kita bisa melihat karena kita punya mata, bukan. Kita bisa melihat bukan karena kita punya mata, tapi karena ada cahaya. Siapa yang mengatakan dia bisa melihat karena punya mata? Nanti malam jam 12 besok malam, matikan semua lampu ini, datang kemari, buka mata lebar-lebar. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita bisa melihat bukan karena mata, tapi karena kita dapat cahaya. Karena cahaya itulah yang bisa membedakan mana lampu, mana orang, mana tiang. Jadi apa makna kiasan cahaya di situ? Artinya ketika Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka dia seperti mendapatkan cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang batil, mana yang betul, mana yang betul, mana yang batil. Sekarang hampir tidak lagi bisa orang membedakan mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Walaupun batil, tapi karena disuarakan setiap hari menjadi betul. Yang betul dia nggak batil, yang batil dia nggak betul. Saking banyaknya orang gila sekarang, orang waras ragu dengan kewarasannya. Ada orang waras masuk ke rumah sakit jiwa, begitu ketemu di pintu satpam, kebetulan di samping satpam itu ada orang gila. Orang gila itu pertama nanya, "Bapak sudah lama gila?" Dia bilang, "Saya waras, kamu yang gila." Sampai ke dalam, lewat di lapangan, ketemu ramai orang gila, tepuk tangan. "Orang gila, orang gila." "Saya yang waras, kamu yang gila," kata orang waras. Sampai ke dalam, ketemu lagi sama orang gila, minta sebatang rokok. Dia bilang, "Orang gila punya mancis nggak?" Kalau begini lama-lama saya yang jadi ragu, siapa yang gila sebetulnya? Saking banyaknya orang gila, orang waras, ragu dengan kewarasannya. Maka kalau orang sudah punya kebenaran, kebenaran itu seperti cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bisa membedakan antara hak dan batil. Maka Nabi Muhammad SAW itu diperumpamakan seperti cahaya. Mana Nabi Muhammad diumpamakan seperti cahaya? Tala'al badru alaina
Badar itu bulan yang bulat purnama. Kalau bulan yang masih kecil, bulan sabit, itu namanya hilal. Kalau bulan yang sudah bulat namanya Badar. Dua-duanya sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Hilal dan Pak Badar. Itu perumpamaan. Kenapa? Karena bulan itu terang di tengah malam yang gelap. Ketika malam gelap, musyrik, kafir, jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, datanglah Badar. Makanya seorang munsyid yang melantunkan nasyid dari Mesir, Syekh Atif, melantunkan dengan Qamarun yang diviralkan bersama Habib Umar. Saat ada Habib Umar, beliau berdiri melantunkan Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun. Qamarun bulan. Bulan adalah cahaya. Kenapa bukan matahari? Kenapa Nabi Muhammad itu diumpamakan seperti bulan? Kenapa bukan matahari? Karena bulan menerima pantulan cahaya. Nabi Muhammad bukan sumber cahaya. Sumber cahaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bulan menerima pantulan cahaya, dialah yang menerangi kegelapan. Itu pun makna kiasan. Karena kalau kita katakan Nabi Muhammad itu bulan, berarti Allah itu matahari. Kita nyembah matahari. Apa beda kita dengan Jepang? Nanti kita di akhirat disatukan sama orang Jepang, sama-sama nyembah matahari. Wasyamsu wal qamaru, sedangkan bulan dan matahari, matahari dan bulan adalah sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kalau begitu Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dia bukan apa-apa, dia bukan apapun, tak bisa diserupakan dengan apapun. Lalu perumpamaan-perumpamaan itu untuk mendekatkan kita mudah, litakribil fahmi, supaya mudah memahaminya. Jadi ketika seorang dikatakan bisa menjelaskan sesuatu yang tidak jelas, Ustadz sudah mengeluarkan kami minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada yang terang benderang. Kalau cahayanya karena listrik, dia akan mati, apalagi token habis paket. Kalau cahayanya karena lampu, dia akan kering. Tapi kalau cahaya itu datang dari Allah, Allah itu sifatnya qadim, wujud, tidak berawal. Ada orang mengaku Tuhan, saya Tuhan kata dia, sedangkan dia dilahirkan, berarti dia tidak Tuhan, karena Tuhan itu qadim, tidak berawal. Lalu kemudian dia mati, Sai Baba mati, dia dipertuhankan, berarti dia tidak Tuhan. Kenapa? Baqa berakhir, baqa kekal, tidak berakhir. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Nah, jadi mengkaji tauhid adalah untuk mengeliminasi semua yang bukan Tuhan, yang tidak layak, sampai pada puncaknya kita bertauhid la ilaha illallah. Lalu kemudian ketika Imam Al-Ghazali mampu mengalahkan keinginan dirinya, saya maunya subuh ini tidur sampai jam 8 karena hari libur, mau balas dendam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kapan lagi menikmati hidup? Hidup hanya sekali, tidurlah sepuas hati. Tapi Allah mau saya bangun jam 4 untuk persiapan mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, nunggu azan subuh. Kalau diperturutkan keinginan saya maunya balas dendam, tidur sampai pagi. Tapi keinginan Allah, saya mesti bangun untuk sholat subuh. Saat itu ada dua keinginan, keinginan Allah dengan keinginan saya. Siapakah yang mesti dikalahkan? Ada orang selalu mengalahkan keinginannya, tapi ada orang, ya kita harus adil Pak Ustadz, sekali-sekali Allah juga mesti mengalah. Ketika saya mengalahkan keinginan saya, yang saya ikut adalah keinginan Allah, bertemunya keinginan saya dengan keinginan Allah, bahasa Arabnya taufiq. Makanya selalu diucapkan semoga kita semuanya mendapat taufik. Lalu semua orang mengatakan alhamdulillah, ibu-ibu mengatakan alhamdulillah. Ada satu ibu diam aja, ditanya sama temannya, tadi saat semua bilang semoga dapat taufik, kamu kok diam aja? Saya sudah dapat gitu. Rupanya nama suaminya Pak Taufik.
Mohon maaf Pak Taufik, yang terus. Taufik artinya mampu mengalahkan keinginan sendiri, ikut keinginan Allah dalam segala hal. Saya maunya makan banyak, Allah tidak mau makan banyak. Kamu jangan makan banyak, kata Allah. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan makan banyak. Ketika saya mampu mengalahkan nafsu makan saya dengan ikut keinginan Allah, saat itu sedang mendapatkan taufik. Alhamdulillah, subuh ini sudah mendapatkan taufik. Kenapa? Saya kalahkan keinginan saya, lalu saya ikut keinginan Allah. Nanti pas makan, saya kalahkan keinginan saya ikut kemauan Allah. Alhamdulillah. Pas menikah, maunya yang matanya biru, rambutnya rambut jagung, tinggi semampai. Tapi kata Allah bukan itu. Wala amatum musyrikatun khairan, budak hitam hamba sahaya lebih baik min musyrikatin, daripada yang cantik tapi dia musyrik, mempersekutukan Allah. Walau a'jabatskum, walaupun dia mengagumkan bagi kamu. Di saat itu saya melawan hawa nafsu saya. Kalau saya turutkan hawa nafsu saya turutkan yang ini. Tapi kalau saya kalahkan, berarti dapat taufik. Sudah 3 kali dapat taufik. Saat bangun tidur dapat taufik, saat makan dapat taufik, saat ingin menikah dapat taufik. Kemudian saat memilih pemimpin, begitu juga. Saya maunya yang ngasih saya sembako, yang ngasih serangan pajar. Tapi menurut Allah itu adalah la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Orang yang menyogok, yang menerima sogok, dilaknat. Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Lalu kemudian la tattakhidul kafirin, dalam ayat lain la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, jangan kau angkat orang-orang yang tidak mempertuhankan Allah, mempersekutukan Allah, menjadi orang yang memikul tanggung jawabmu, yang ngurus lampu jalanmu, yang mengurus APBD APBN-mu. Aulia min dunillah. Di saat itu sedang bertarung keinginan saya, apakah saya ikut keinginan Allah atau ingin ikut hawa nafsu saya. Maka dalam segala hal kita mesti menghilangkan ini. Itulah mengapa disebut kita selalu semoga mendapatkan taufik. Kenapa taufik lebih didahulukan daripada hidayah? Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Belum penutupan. Kenapa taufik lebih didahulukan daripada hidayah? Kenapa tidak billahil hidayah wat taufik? Karena hidayah ada 2. Hidayah yang pertama, hidayah untuk memilih antara kafir dan Islam. Lalu kenapa kita minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Semoga dapat hidayah. Kita kan sudah Islam. Hidayah pertama kita sudah dapat, insyaallah hidayah Islam. Amin. Tapi hidayah yang kedua adalah menetap dalam keislaman, kuat dalam keislaman. Itulah hidayah yang kedua. Lalu kenapa yang disebut dalam ini semoga mendapatkan taufik dan hidayah? Setelah kita mendapatkan taufik bangun jam 4, walaupun ada jam 2, jam 3. Setelah mendapatkan taufik makan tidak terlalu banyak, ikut Allah. Setelah mendapatkan taufik menikah dengan orang beriman. Setelah mendapatkan taufik memilih pemimpin yang beriman. Lalu kemudian dia istiqomah dalam itu. Itu yang disebut dengan hidayah. Kalau tidak nanti orang bingung. Kenapa kita subuh minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Di Masjid At-Taufik ini 3 kali lagi minta hidayah. Allahumma hdina fi man hadait. Hidayah apa? Kita kan sudah Islam. Hidayah menetap dalam kebenaran. Doakan supaya Ustaz Somad yang ceramah ini dapat dua-duanya, taufik dan hidayah. Inilah tulusnya jamaah ini. Padahal yang saya minta kan saya. Kenapa mereka semuanya setuju amin? Karena ketika kita mendoakan saudara kita, Allah kirimkan malaikat. Apa kata Allah? Hai malaikat, mereka yang mendoakan orang lain, ucapkan amin. Lalu malaikat itu mengatakan amin walaka mithluh, kabulkan doa orang ini, engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Man qara'a surat al-kahfi, siapa yang membaca surat al-kahfi, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, sebelum azan maghrib hari Jumat. Adha'a lahu min nur, cahaya lagi. Allah berikan dia cahaya. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Cahaya apa yang dimaksud?
Apakah mukanya jadi bercahaya? Itu Ultraman. Cahaya apa yang dimaksud ini? Cahaya bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Makanya siapa yang menghafal surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi, tidak sanggup semua minimal ujung-ujungnya, maka dia selamat diantaranya dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa ada Al-Masih ujungnya Dajjal? Karena ada Al-Masih yang original, ada Al-Masih yang KW. Yang KW itu disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ada orang jual gelas emas, bejana emas, namanya wi'a zahab, wi'a bejana, zahab emas, wi'a zahab bejana emas. Yang satu lagi jual mirip seperti emas, tapi dia kasih tahu, mohon maaf ya Pak Ustadz, ini bukan emas, ini cuman sepuh, disepuh dengan warna emas. Maka orang Arab menyebutnya wi'a mudajjal. Jadi jangan katakan nanti ini ada gelang, ini gelang emas, yang ini gelang